Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang masa pengenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Ibu Iva Farkana. Kali ini saya akan memberikan materi tentang konsep-konsep dasar kewirausahaan. Tujuan dari pemberian materi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari kewirausahaan. Yang kedua, untuk memahami konsep dari dasar kewirausahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor motivasi dalam berwirausaha. Dan yang keempat, untuk mengetahui perkembangan dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira yang berarti pejuang atau pahlawan, atau manusia yang unggul, atau teladan dan berbudi luhur, serta kata usaha yang berarti bekerja atau berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat dalam, yang pertama, mengenali produk baru atau barang baru. Yang kedua, menentukan cara produksi baru. Lalu yang ketiga, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru. Dan yang terakhir, mengatur permodalan serta memasarkannya. Lanjut mengenai perbedaan dari wirausaha, kewirausahaan, dan wirausahawan. Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis yang ada. Lalu, kewirausahaan adalah sifat, ciri, watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi, wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan yang dimiliki, sedangkan kewirausahaan adalah sifat ciri dari watak seseorang. Lalu wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan dalam berbisnis. Wirausahawan adalah orangnya. Artinya, seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikannya dalam hidupnya. Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok, yaitu yang pertama peluang, dan yang kedua kemampuan untuk menanggapi peluang tersebut. Kalau ada peluang lalu tidak bisa ditanggapi atau tidak bisa ditangkap atau dimanfaatkan, ya berarti sama juga bohong. Ada peluang harus dimanfaatkan. Bagaimana caranya agar peluang tersebut dapat menghasilkan suatu karya, suatu benda, suatu jasa yang dapat menghasilkan uang. Selanjutnya, pembahasan di poin ketiga dari tujuan pemberian materi ini, yaitu mengenai faktor-faktor motivasi dalam berwirausaha. Kesuksesan seseorang seringkali disertai dengan motivasinya yang kuat dalam menjalankan setiap usaha yang dijalani. Jadi, seorang wirausaha haruslah memiliki motivasi, semangat, pantang menyerah. Motivasi dan semangat itu haruslah gigih. Semakin tinggi motivasinya, semakin kuat usahanya, semakin besar peluang kesuksesannya. Ada 7 faktor mengenai yang berhubungan dengan motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama,
seorang pengusaha haruslah memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menentukan ke arah mana langkah dan arah yang akan dituju. Yang kedua, inisiatif dan proaktif. Pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu, tetapi harus lebih dulu memulai dan mencari peluang. Jadi, peluang harus dicari serta dimanfaatkan, bukan ditunggu atau menunggu ada peluang. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Mutu atau produk atau barang serta jasa pelayanan yang diberikan serta kepuasan pelanggan harus selalu menjadi perhatian utama. Karena ketika pelanggan puas, biasanya dia akan kembali lagi untuk membeli barang kita atau menggunakan jasa kita. Yang keempat, berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus, saya tekankan ya, di sini harus dimiliki seorang pengusaha, kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Seorang wirausaha haruslah berani mengambil resiko, apapun itu. Yang kelima, kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu. Di mana saja ada peluang, di situ dia datang. Di mana tercipta peluang, di situ mereka harus action. Seorang pengusaha harus memiliki dream, mimpi, dan action. Bermimpi lalu action dilakukan. Mimpi tersebut direalisasikan. Jangan hanya bermimpi saja. Yang keenam, komitmen. Komitmen pada berbagai pihak. Seorang pengusaha haruslah memiliki komitmen. Yang ketujuh dan yang terakhir, seorang wirausaha haruslah mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Pihak manapun. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak, akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak mana saja. Sekarang, apa saja sih proses dari kewirausahaan itu? Secara umum, tahap-tahapan dari proses kewirausahaan adalah yang pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru, atau melakukan akuisisi, atau melakukan franchise. Jadi seorang wirausaha dia harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Apakah dia mau membuat barang baru atau produk baru, atau melakukan akuisisi dari suatu perusahaan, atau melakukan franchise, dan memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, atau industri, atau manufaktur, atau produksi, atau jasa. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha, atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini, seorang wirausaha harus dapat mengelola aspek-aspek dari yang pertama, dapat mengelola aspek keuangan, pengaturan perputaran uang. Itu adalah salah satu aspek dari keuangan. Yang kedua, sumber daya manusianya, bagaimana tenaga kerjanya. Lalu yang ketiga, operasionalnya, bagaimana cara jalannya usaha. Lalu yang terakhir, pemasaran, bagaimana cara memasarkan produk atau jasanya. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Seorang wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan usaha yang telah dicapai untuk ditindaklanjuti. Apakah usaha ini
berjalan dengan lancar, positif, atau negatif, justru memberikan atau menghasilkan keuntungan. Disitulah seorang wirausaha harus menganalisis perkembangan dari usahanya. Yang keempat, tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan, maka usaha dapat diperluas atau diperbesar lagi. Tapi jika suatu usaha mengalami kerugian, dianalisis apakah harus dipertahankan atau ditutup dan diganti dengan bisnis yang baru. Sekarang saya akan bercerita satu kisah mengenai seorang pengusaha muda sukses yang bernama Nicholas Kurniawan. Nicholas Kurniawan terlahir dari keluarga yang memiliki keterbatasan finansial. Dia tergerak untuk mandiri. Pada umur 8 tahun, ia sudah mulai berjualan mainan, jajanan, bahkan pakaian. Jadi di umur 8 tahun, dia sudah tergerak untuk mandiri, tidak bergantung dari meminta uang kepada orang tua. Dia mulai berjualan apa yang bisa dia jual, seperti mainan, jajanan, bahkan dia menjual pakaian juga. Pada kelas 2 SMA, Nicholas mulai berjualan ikan. Awalnya hanya iseng saja menawarkan ikan pada forum jual beli Kaskus. Dan karena peminatnya banyak, insting bisnis Nicholas mulai berjalan. Ia terus mengembangkan usahanya. Ia mencari supplier ikan termurah dan menjualnya dengan harga pasaran. Saat ini, Nicholas telah berhasil mengekspor ikannya ke luar negeri dan mendapatkan untung hingga ratusan juta rupiah. Oke, setelah mempelajari konsep dasar dari kewirausahaan, diharapkan para siswa yang sudah lulus dari SMK dapat membuat suatu usaha, sehingga ia tidak hanya dapat membuat lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga dapat membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.